Selamat pagi untuk kita semua. Salam guru penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan yang ke-8. Dalam tayangan ini saya akan menyimpulkan dan membuat refleksi koneksi antar materi dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Maria Tresia Baki, saya adalah angkatan ke-8 Kabupaten Belu. Di sini fasilitator saya Bapak Adi Silwanuswali SPD dan pengajar praktik saya Ibu Crescentia Parera SPD SD. Nah, dalam refleksi dan kesimpulan koneksi antar materi dalam modul 1.1 yang telah saya pelajari, ada 3 pertanyaan panduan yang membuat saya merefleksikan dan menyimpulkan apa yang saya pelajari. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda mempelajari setelah Anda mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran PhD? Mari kita bahas satu persatu. Kurang lebih seminggu berkolaborasi bersama, baik di dalam kegiatan mulai dari diri sendiri, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, hingga pada elaborasi pemahaman, saya mempercayai bahwa murid dan pembelajaran di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya lebih banyak menuntut dibandingkan menuntun. Anak-anak saya tuntut agar bisa mengetahui semua materi ajar yang saya berikan. Saya tidak peduli akan perbedaan kemampuan daya serap. Intinya saya sudah berikan materinya, anak-anak harus menguasai. Selain itu, saya lebih mementingkan aspek kognitif anak dibandingkan aspek afektif dan keterampilan. Jika anak-anak mencapai KKM, saya merasa kalau saya sudah berhasil, tanpa peduli anak bisa berketerampilan bahasa tidak, baik keterampilan menulis, berbicara, membaca, ataupun menyimak. Dahulu sebelum mempelajari modul 1.1, saya adalah pribadi yang egois, merasa kalau saya adalah guru. Saya harus diagung-agungkan, saya harus dihormati. Saya tidak akan menyapa siswa kalau tidak disapa terlebih dahulu. Selain itu, saya sering kurang positif thinking atas pencapaian siswa. Saya menganggap siswa daya serap lemah akan selalu mendapat nilai rendah dibandingkan teman-teman yang lain. Saya akan heran dengan sendirinya tanpa mengakui bahwa siswa ini mempunyai daya juang untuk belajar. Dan juga sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya melaksanakan pembelajaran satu arah. Semua berfokus dari saya sebagai guru. Dalam hal ini saya bisa ibaratkan pendidikan gaya bank. Jadi, saya tabung, dan anak hanya menerimanya. Siswa hanya dijadikan sebagai objek. Bukan berarti saya sama sekali tidak melakukan proyek. Saya sering melakukan proyek agar anak berkolaborasi. Tetapi seringkali saya lebih banyak menerapkan teacher center. Jadi saya nih yang paling utama. Dan juga media pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi, baik berbasis IT maupun lokal. Contohnya dalam salah satu pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks drama, media pembelajarannya saya kurang gunakan yang berbasis lokal, seperti drama-drama yang diangkat harusnya drama-drama tradisional yang berasal dari Kabupaten Belu. Selain itu, kurangnya juga penerapan pembelajaran kontekstual, kaitannya pembelajaran dalam masyarakat. Seperti yang kita tahu, pendidikan menurut UNESCO ada 4 tahap yang dicanangkan.
Learn to know, learn to do, learn to be, hingga learn to live together. Nah, hal ini bukan tidak pernah saya lakukan. Saya pernah melakukan pembelajarannya kontekstual, tidak hanya tekstual. Contohnya, materi pembelajaran teks cerita inspiratif. Dalam hal ini, hingga pada sampai siswa mampu menuangkan pendapat gagasannya dalam sebuah teks cerita inspiratif, saya menghantar siswa pada orang-orang yang bisa dijadikan inspirasi. Nah, dalam kaitan ini saya tidak mengambil inspirator dunia dari buku, dari internet, tetapi saya mengajak siswa untuk melihat keluarga, orang-orang di sekitar kita yang bisa dijadikan inspirasi. Dalam hal ini penerapan pembelajaran kontekstualnya sudah saya lakukan, tetapi menyadari terkadang tidak di semua materi saya terapkan itu. Padahal harusnya penerapan pembelajaran kontekstual ini lebih diterapkan dalam semua materi agar pada akhirnya pembelajaran dalam bermasyarakat lebih dipahami oleh siswa. Nah, setelah saya mempercayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul titik 1, ada yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini. Dari pribadi saya merasa bersalah dan sedih. Selain itu, saya juga merasa kalau saya itu gagal. Sudah begitu banyak suasana ditindas yang tidak pernah saya sadari. Anak-anak perlu merdeka. Selama ini mereka hanya saya jadikan sebagai objek. Seharusnya saya hanyalah fasilitator dan anak-anaklah subjeknya pelajaran yang menjalankan semua proses yang ada. Anak-anak itu unik sesuai citra Allah. Saya pun harusnya mendampingi mereka dengan penuh cinta kasih tanpa membedakan baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotor. Selain itu, saya berusaha untuk menuntun agar anak-anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak bukanlah sebuah kertas yang kosong yang bisa saya gambar sesuai keinginan saya. Anak adalah tulisan yang suram. Hendaknya ke depannya saya bisa menebalkan garis-garis yang samar tersebut sesuai dengan kodrat anak. Selain itu, saya akan berusaha untuk menjadi role model sebagai contoh, panutan, dan teladan dengan tidak menganggap kalau saya adalah guru. Saya harus diagungkan, saya harus dihormati. Sikap menurunkan ego pun akan saya lakukan. Contohnya, menyapa siswa terlebih dahulu sebelum saya disapa. Dan juga pentingnya penguasaan diri saya dalam pendidikan budi pekerti. Terkait dengan apa yang mempercayai saya sebelum saya belajar modul 1.1 dan apa yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, ada hal yang perlu saya terapkan lebih baik agar kedepannya kelas saya dapat mencerminkan pemikiran KHD. Di antaranya, saya akan membuat sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman, atau menurut Bapak Ki Hajar, taman siswa, agar siswa merasa merdeka saat tiba di sekolah. Yang kedua, siswa harus merdeka dalam proses pembelajaran. Penerapan student center akan menjadi tolak ukur agar siswa merasa sudah merdeka atau belum, dengan memberi kebebasan siswa untuk menentukan gaya belajar sesuai minat dan kebutuhannya. Dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan Bapak Nadiem Makarim tentang merdeka belajar akan saya terapkan. Selain dari itu juga menerapkan sistem pembelajaran abad 21 yang kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Tentunya juga dengan tetap memperhatikan kearifan lokal atau nilai budaya yang sudah diwariskan. Baik, sekian dan terima kasih. Segala perubahan akan
berhasil, akan berubah dengan baik jika kita mulai dari diri kita sendiri. Salam guru penggerak dari saya, Indonesia Maju, Indonesia Merdeka. Selamat pagi.